Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, trik marketing berikutnya adalah yang terkait dengan nama. Membuat nama itu gampang-gampang susah, dan nama itu sebetulnya juga akan membawa kepada keuntungan tertentu kalau nama itu kita bikin secara tepat. Walaupun ada seorang bilang apalah artinya sebuah nama, tetapi di dalam kita, keyakinan kita bahwa di dalam nama itu adalah terdapat doa. Karena itu ini penting untuk kita perhatikan di dalam membuat nama, agar nama kita ini kemudian menjadi gampang dikenal oleh masyarakat, gampang diingat oleh masyarakat, kemudian juga menyentuh hati masyarakat. Ada beberapa kepentingan terhadap nama ini. Yang pertama, bahwa nama itu terkadang juga bisa menunjukkan sebuah cita-cita. Karena ingin cita-cita yang bagus, meningkatkan harkat dan martabat bangsa, meningkatkan pendidikan generasi muda, maka orang bikin nama Cendika Bangsa misalnya. Nama juga bisa karena faktor sejarah. Misalnya, kenapa sih munculnya ayam nelongso? Ayam nelongso itu kan bagian dari perjalanan pemiliknya. Jadi yang bersangkutan mengalami pasang surut di dalam usaha, bahkan sampai jatuh kepada titik yang terendah, sehingga kemudian dia bikin nama ayam nelongso. Padahal sebetulnya awalnya dia jualan bebek. Maka kemudian kalau saudara lihat nama nelongso itu judulnya ayam goreng nelongso, tetapi gambarnya bebek. Jadi karena nama ini menarik, meskipun orang tidak mendapatkan sesuatu yang pas, nyarinya ayam gambarnya kok bebek, orang makan itu nyari kenyang bukan nyari nelongso, tetapi orang tetap datang ke tempat itu. Nama itu juga bisa menggambarkan layanan dan segmentasi terhadap konsumen. Misalnya rumah sakit ibu dan anak, berarti memang sudah segmentationnya di situ, targetingnya adalah ibu dan anak. Misalnya nama yang lain, misalnya hidrokoko misalnya, atau nama yang terkait dengan kesehatan. Jadi sehingga itu sudah menunjukkan keinginan tertentu untuk menetapkan apa yang ingin dicapai dan pelanggan siapa yang dituju. Nah, beberapa trik membuat nama itu adalah di samping tadi menggambarkan cita-cita, segmentasi dan lain sebagainya, trik membuat nama itu yang terpenting, satu, mudah diingat, yang kedua, kata-katanya jangan panjang, dan yang ketiga, menggambarkan sesuatu yang diinginkan. Misalnya saudara bisa bikin nama yang gampang diingat, atau kita contohkan nama-nama yang gampang diingat: Toyota, Honda, Suzuki misalnya, Aqua, Agnu misalnya. Itu kan nama-nama yang mudah diingat. Nama-nama begini ini dibuat pendek saja supaya orang gampang menyebutnya, gampang mengingatnya, dan dengan demikian orang kemudian mudah. Bisa jadi nama itu juga menggambarkan gabungan dari nama orang. Misalnya ya Fatimatu Zahra dan Solihin, suami istri gitu misalnya. Ya dibikin aja, digabungkan, namanya Franklin. Itu misalnya. Ada orang yang juga jualan sesuatu di Malang ini, kemudian menggabungkan nama suami istri juga, di samping Fatimah dan Solihin tadi, misalnya Happy Kan gitu. Itu juga bagian dari penggabungan nama. Ada orang bikin merek D&D itu karena itu gabungan dari nama Dedi dan Dodi misalnya, dan lain sebagainya. Nah kemudian yang kedua tadi, menggambarkan cita-cita dari Cendika Bangsa dan lain sebagainya, menggambarkan
berdasarkan segmentasi apa yang dituju dan lain sebagainya. Jadi oleh karenanya saudara-saudara harus betul-betul memperhatikan manakala membuat sebuah nama atas produk yang saudara lakukan. Dengan demikian maka nama itu satu akan mudah dikenal, yang kedua nama itu akan familiar di mata orang, dan nama itu kemudian bisa menjadi pilihan orang karena kebetulan orang itu punya kebutuhan yang sama. Inilah yang disebut dengan branding, dan kalau ini bisa maka ini menjadi bagian dari kesuksesan kita. Bahkan nama itu bisa menjadi sangat mahal, nama itu bisa menjadi identitas sebuah produk dan lain sebagainya. Contohnya misalnya orang dulu itu kalau nanya Honda sampean opo, maka yang temennya menjawab Honda saya Yamaha. Kenapa? Karena begitu identiknya nama Honda itu di masyarakat. Nama Col padahal itu tipe mobil, itu kan juga begitu. Orang menyebutnya Col sampean apa? Col saya Suzuki, Col saya Honda, Col saya Toyota, dulu kan begitu. Minuman itu selalu identik dengan satu merek minuman yang sangat terkenal di Indonesia, contohnya Aqua misalnya. Beli Aqua tapi dikasih santri, beli Aqua dikasih yang lain. Bisa jadi ke depan juga ada Agnu, sehingga orang NU kalau beli air mineral selalu ngomongnya beli Agnu gitu, misalnya. Meskipun yang didapatkan bisa jadi merek-merek yang lain yang dihasilkan oleh masyarakat. Itu kira-kira trik yang kedua tentang bagaimana memberi nama supaya pemasaran kita, supaya promosi kita itu bisa diterima oleh masyarakat secara langsung. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.